Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayanti Soleha. Di sini saya akan membahas tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia di era Perang Dingin. 1. Memprakarsai dan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika KAA. Latar belakang KAA menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dilatar belakangi oleh meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya pasca Perang Dunia Kedua. Pada pasca Perang Dunia Kedua, konfigurasi politik dunia ditandai oleh munculnya bipolarisasi kekuatan antara dua kekuatan dunia yang saling berebut pengaruh, yaitu blok barat dan blok timur. 1. Konferensi Kolombo pasca Negara Satu. Pada awal tahun 1945, Perdana Menteri Ceylon Sri Lanka, Sir John Kotelawala, mengundang para pemimpin pemerintahan dari Birman, sekarang disebut Myanmar, UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastroamidjojo, dan Pakistan Muhammad Ali Jinnah, dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Bung Karno mengingatkan gagasannya tentang pan-Asianisme, yaitu gerakan nasionalisme yang mulai bangkit di negara-negara Asia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Pada akhirnya, dalam menyatakan bersama pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para pemimpin pemerintahan peserta konferensi berniat untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika dan menugaskan Indonesia agar dapat menjajaki sampai di mana kemungkinannya mengadakan konferensi semacam itu. 2. Konferensi Bogor pasca Negara II. Dalam konferensi tersebut, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengemukakan gagasan tentang perlunya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Kelima Perdana Menteri, yakni Ali Sastroamidjojo Indonesia, Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru India, Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawala Sri Lanka, dan Perdana Menteri UNU Burma menyelenggarakan pertemuan persiapan sebagai langkah awal dari Konferensi Asia Afrika. Konferensi Bogor memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Keputusan yang dihasilkan sebagai berikut. Konferensi ditetapkan akan dilaksanakan pada minggu terakhir April 1955. Konferensi menunjung tinggi pula asal bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup sesuai negara sekali-kali tidak akan dapat dicampuri negara lain. Menerima undangan untuk ikut serta dalam Konferensi Asia Afrika tidak berarti bahwa negara tersebut akan berubah atau dianggap berubah pendiriannya. Mengenai status dari negara-negara lain, Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama, dan kelima negara peserta Konferensi Bogor tersebut menjadi negara sponsor. Negara yang disetujui diundang berjumlah 25 negara, yaitu Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas, Gulf, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Syria, Thailand, Malaysia, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. KAA diawali dengan Konferensi Kolombo Sri Lanka yang diprakarsai oleh Sir John Kotelawala
Berikut ini beberapa latar belakang dan dasar pertimbangan terselenggaraannya KAA. A. Berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan. B. Ingin menghalang kekuatan negara-negara Asia Afrika agar mendukung perjuangan merebut Irian Barat. C. Memiliki kederatan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan agama dan latar belakang sejarah. D. PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antar negara yang baru berdekat, tetapi di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antar negara tersebut. E. Persamaan masalah sebagai negara yang masih berbelakang dan berkembang. F. Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, terutama pernah mengalami penjajahan. G. Perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu berakhirnya Perang Korea 1953. Akibat Perang Korea, Semenanjung terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa ini semakin menambah ketegangan dunia. B. Persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pemerintahan Indonesia menyiapkan kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi juga diagendakan berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 April 1955. Presiden Soekarno saat melakukan peninjauan persiapan KAA mengganti nama Gedung Koncodia menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Sementara itu, 24 negara lainnya menerima baik undangan untuk meskipun awalnya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1955. C. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dan hasilnya. Konferensi Asia Afrika berhasil diselenggarakan dan dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 April 1955. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Soekarno mengingatkan akan penderitaan dan perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika ketika menghadapi kolonialisme Barat. Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 prinsip yang terkenal dengan nama Dasar-Sila Bandung, Bandung Dersatio atau Bandung Spirit, yang berisi menghormati hak-hak dasar manusia sesuai dengan piagam PBB, menghormati kedaulatan dan wilayah teritorial semua bangsa. Dunia ketiga yang merupakan dunia berkembang yang diisi oleh negara-negara Asia Afrika. Dalam penutup komunikasi terakhir dinyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika menganjurkan supaya kelima negara menyelenggarakan pertimbangkan untuk mengadakan pertemuan berikutnya dari konferensi ini dengan meminta pendapat negara-negara peserta lainnya. Tak kala usai itu hampir terwujud. 1964 tiba-tiba negara tuan rumah Aljazair terjadi penggantian pemerintahan sehingga konferensi itu tidak terjadi. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.